warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali pada pelajaran IPA. Kali ini kita mengulas materi untuk ujian nasional. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar tentang daur hidup hewan dan pelestarian makhluk hidup. Ya, anak-anakku siap ya? Semuanya sehat kan? Nah, anak-anak, daur hidup hewan itu merupakan siklus hidup hewan. Kalau manusia, itu siklus hidupnya dari bayi, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, kemudian anak-anak, selanjutnya menjadi remaja, selanjutnya menjadi orang dewasa. Nah, itu merupakan daur hidup manusia. Nah, sedangkan daur hidup hewan, ya anak-anak, itu ada yang dengan metamorfosis, tapi juga ada yang tanpa melalui tahapan metamorfosis. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh hewan yang tanpa melalui metamorfosis, yakni hewan onta. Nah, onta itu setelah lahir, kemudian menjadi bayi onta, kemudian onta kecil, dan onta dewasa. Kemudian contohnya harimau. Harimau sama dari hidupnya dengan onta. Anak induk harimau hamil, kemudian melahirkan menjadi bayi harimau, menjadi anak harimau, sehingga lama-kelamaan akan menjadi harimau dewasa. Demikian pula dengan kelinci, kemudian dengan kambing. Ayam pun juga demikian, tapi ayam berkembang biak dengan bertelur. Jadi dari telur ayam menetas, kemudian menjadi ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, kucing juga hampir sama dengan kelinci. Induk kucing mengandung, kemudian melahirkan menjadi bayi kelinci, anak kelinci, dan kelinci dewasa. Kucing pun juga demikian. Daur hidup hewan yang melalui tahapan metamorfosis, contohnya, jadi hewan yang melalui tahapan metamorfosis, contohnya kupu-kupu, kemudian ini apa ya? Ini adalah nyamuk, kemudian ini adalah lalat. Nah, satu lagi lebah, lebah juga mengalami metamorfosis. Ini adalah kecoa, kemudian belalang, dan capung. Dan mungkin kalian bisa menemui di sekitar kalian masih banyak hewan yang mengalami metamorfosis. Lalu, apa sih bedanya hewan yang mengalami metamorfosis dengan yang tidak mengalami metamorfosis? Nah, bagus anak-anak ya. Untuk bisa membedakannya, mari kita lihat contoh hewan yang mengalami metamorfosis ya. Ini adalah contoh hewan mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu. Pertama telur kupu-kupu, kemudian ulat, selanjutnya ulat kupu-kupu menjadi kepompong dan pada akhirnya akan menjadi kupu-kupu. Kalau kalian perhatikan dari tahapan pertumbuhan kupu-kupu ini berbeda apa tidak ya bentuknya? Nah, berbeda. Jadi dari ulat berbeda dengan kepompong, bentuknya sudah berbeda. Nah, kemudian ini dari kepompong menjadi kupu-kupu bentuknya juga sangat berbeda. Nah, kalau kalian bisa membandingkan dengan misalnya sapi, bayi sapi dengan anak sapi dengan sapi dewasa akan bentuknya bagaimana anak-anak? Bentuknya tetap kakinya 4, kemudian tetap punya ekor, tetap kepalanya 1. Nah,
tetap hidungnya satu, tetap tidak punya sayap. Itu kalau sapi. Maka sapi dikatakan tidak mengalami metamorfosis, hanya mengalami gaur hidup biasa. Berbeda dengan kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis karena setiap tahap pertumbuhannya mengalami perubahan bentuk. Nah, itu ya. Lalu anak-anak, hewan itu ada yang mengalami metamorfosis sempurna, tapi juga ada yang tidak sempurna. Nah, kupu-kupu ini termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kalau kalian amati, ada berapa perubahan bentuknya ya kupu-kupu? Dari telur, kemudian ulat, kepompong. Kepompong ini biasanya disebut juga pupa. Ya, kepompong nama lainnya pupa. Kemudian kupu-kupu. Ada berapa perubahan bentuk ya? 4. Ya, bagus. Ada 4. Anak-anakku sekalian, kita lihat hewan berikutnya. Nah, ini nyamuk. Nah, nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Kalau kalian lihat, ini telur nyamuk. Ini biasanya ada di kamar mandi atau di air yang menggenang. Nah, ini telur nyamuk. Nah, bentuknya seperti ini, bulat-bulat. Kemudian menjadi larva. Kalau misalkan di kamar mandi kalian itu yang ada naik turun, nah itu adalah larva. Jadi yang masih bergerak naik turun. Kalau kamu menyebutnya itu jentik-jentik atau uget-uget, nah itu adalah larva nyamuk yang masih bisa bergerak ke naik turun, ke atas, ke bawah. Nah, kemudian setelah menjadi larva atau jentik-jentik, nyamuk ini ya akan menjadi pupa atau nama lainnya kepompong ya. Pupa nyamuk. Bedanya dengan jentik-jentik tadi apa? Kalau pupa ini dia akan berhenti, tidak bergerak. Biasanya ini di permukaan air, tapi agak ke bawah, jadi dia agak ke permukaan, tapi tidak bergerak. Ini pupa. Selanjutnya setelah menjadi pupa, maka akan menjadi nyamuk. Ya, nyamuk. Nah, berbeda bentuk enggak ya anak-anak? Nah, keempat-empatnya sudah berbeda bentuk ya. Ini kalau kalian amati, nyamuk ada sayapnya, ada kakinya. Kalau pupa ini tidak ada. Apalagi kalau jentik-jentik ya sudah berbeda lagi dengan nyamuk, berbeda lagi dengan pupa. Keempat-empatnya berbeda bentuk. Nah, kita lanjutkan. Hewan berikutnya adalah lalat. Nah, kalian pernah lihat lalat kan? Nah, ini lalat ini pertama adalah telur, kemudian larva atau belatung. Kamu pernah lihat belatung ini di mana ya? Belatung ini adanya di sampah. Nah, yang biasanya di sampah belatung itu berarti ini adalah larvanya lalat. Nah, makanya di sampah itu juga banyak lalat. Ada lalat karena biasanya belatung itu akhirnya menjadi lalat. Tapi sebelum menjadi lalat, ini akan menjadi pupa. Apa bedanya dengan belatung? Pupa itu. Pupa ini berhenti. Dia akan berhenti biasanya terbungkus, ya, ada pembungkusnya gitu. Tidak bergerak. Tetapi dia karena terbungkus. Nah, pupa nama lainnya kepompong. Setelah menjadi pupa akan menjadi lalat. Nah, ini kan sudah beda jauh bentuknya ya antara pupa dengan lalat. Lalat mempunyai kaki, ada kepalanya, ada sayapnya. Ya, ini sudah keempat-empatnya merupakan mengalami perubahan bentuk. Maka ini disebut metamorfosis sempurna lalat. Selain lalat itu yang hampir sama adalah lebah. Lebah juga seperti itu. Dari telur lebah, kemudian larva, pupa, dan lalat. Anak-anakku sekalian, kita lihat selanjutnya.
Nah, ini adalah kata. Kalau tadi tergolong serangga, nah sekarang kata. Kata, kita lihat pertumbuhannya dimulai dari telur, ya, telur kata yang biasanya bintik-bintik kecil di sungai atau di kolam panjang, yaitu kalau panjang itu berarti ada beribu-ribu telur kata. Nah, kemudian telur kata menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, kecebong ini ya belum punya kaki. Nah, punya ekor, belum punya kaki. Nah, dia masih berenang. Berenang di dalam air. Nah, selanjutnya akan berubah menjadi katak muda. Katak muda ini beda bentuk dengan kecebong. Katak muda ini sudah mempunyai kaki. Nah, tetapi juga berbeda dengan katak dewasa bentuknya karena katak muda ini mempunyai ekor. Jadi punya kaki tapi ekornya masih ada. Selanjutnya menjadi katak dewasa. Kalau katak dewasa ini apa bedanya? Kalau kalian amati. Nah, betul ya, tidak punya ekor. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kalian amati, keempat-empatnya ini bentuknya bagaimana? Sama apa berbeda? Nah, bentuknya berbeda. Nah, itu adalah metamorfosis sempurna. Bagaimana? Ada berapa perubahan bentuk pada metamorfosis sempurna? Kalau kalian amati mulai dari kata, terus apalagi tadi nyamuk, lebah, kupu-kupu, ada berapa perubahan bentuk ya? Ya bagus, ada 4 anak-anakku ya. Nah, ini sekarang metamorfosis tidak sempurna. Ini contohnya pada belalang. Nah, belalang ini pertumbuhannya dimulai dari telur, kemudian belalang muda. Belalang muda ini tidak punya sayap, tetapi bentuknya hampir sama dengan belalang dewasa. Ya, cuma bedanya ini tidak punya sayap. Belalang muda atau nama lainnya nimfa. Selanjutnya menjadi belalang dewasa atau imago. Bedanya belalang muda atau nimfa dengan belalang dewasa, dia kalau belalang dewasa mempunyai sayap, kalau belalang muda tidak mempunyai sayap. Anak-anakku sekalian, kalau kamu amati, ini antara telur belalang dan belalang dewasa, belalang muda dan belalang dewasa, ada berapa perubahan bentuk ya? Nah, betul, ada 3 perubahan bentuknya. Tetapi perubahan bentuknya itu antara belalang muda dan belalang dewasa hampir sama. Makanya ini digolongkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada 3 perubahan bentuk ya. Tapi antara dari kedua yang terakhir itu perubahannya tidak begitu banyak ya. Sekarang contoh berikutnya capung. Capung ini ya hampir sama dengan belalang. Ada telur, capung muda atau nimfa, kemudian capung dewasa. Apa bedanya antara capung muda dengan capung dewasa? Ya, ini kalau kalian amati, capung muda tidak punya sayap dan capung dewasa mempunyai sayap. Tapi perbedaannya tidak begitu jauh. Ya, hanya perbedaannya pada sayap. Sehingga capung mengalami 3 perubahan bentuk. Maka itu capung tergolong metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya metamorfosis pada kecoa. Nah, kecoa ini mulai dari telur, kemudian kecoa muda atau nimfa, kemudian kecoa dewasa. Nah, hampir sama tadi dengan capung, antara kecoa muda atau nimfa dengan kecoa dewasa, apa bedanya? Ya, yang membedakan adalah sayap.
Pada kecoa muda tidak mempunyai sayap. Pada kecoa dewasa punya sayap. Ya, ini ya. Tetapi mereka tetap mengalami perubahan bentuk, tapi tidak begitu banyak. Ya. Sekarang, nah kesimpulannya, anak-anak, metamorfosis pada hewan yang mengalami metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tandanya kesimpulannya, kalau metamorfosis sempurna itu jika pada serangga, pada hewan serangga, itu melalui tahapan pupa. Sehingga mengalami berapa tahap? 4 tahap. 4 tahap pertumbuhan, perubahan bentuk. Nah, kemudian tahap perubahan bentuknya itu mulai kecil hingga dewasa, 4-4-nya itu perubahan bentuknya sangat berbeda jauh pada metamorfosis sempurna. Jika pada metamorfosis tidak sempurna, itu tadi ada mengalami perubahan bentuk berapa kali? 3 kali. Kalau sempurna 4 perubahan bentuk, kalau tidak sempurna 3 perubahan bentuk, itu pun mulai kecil hingga dewasa bentuknya hampir sama. Ya, itu anak-anak. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau tadi tentang daur hidup hewan, nah sekarang kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Melestarikan hewan dan tumbuhan tujuannya agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah, terutama hewan-hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Nah, caranya bisa dengan in situ dan secara ex situ. In situ itu in berarti di dalam, berarti melestarikan hewan dan tumbuhan itu berada di dalam habitatnya. Sedangkan ex situ melestarikan hewan dan tumbuhan itu berada di luar habitatnya. Ya, jadi hewan atau tumbuhan tersebut diambil dari habitatnya, ditempatkan di tempat yang baru. Itu ex situ. Contohnya in situ, yakni membuat taman nasional. Misalnya, Taman Nasional Komodo. Melindungi hewan apa, anak-anak, Taman Nasional Komodo? Ya, melindungi hewan komodo beserta habitatnya. Selanjutnya, membuat cagar alam dan membuat suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu melindungi apa ya? Khusus untuk melindungi hewan langka. Itu suaka marga satwa. Dan keempat, membuat hutan lindung. Ya. Nah, sekarang kalau secara ex situ, contohnya membuat kebun binatang, membuat kebun raya, kemudian membuat kebun plasma nufta, selanjutnya membuat tempat penangkaran hewan langka, dan berikutnya membuat tempat budidaya tumbuhan langka. Itu secara ex situ. Nah, anak-anakku sekalian, contoh, ini adalah contoh pelestarian alam, pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ. Ya, ini gambarnya Taman Nasional Komodo, kemudian Suaka Marga Satwa yang ada di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan di Sumatera. Ya, ini ada Suaka Marga Satwa apa ya ini ya, badak. Kemudian badak berjula 1. Nah, kemudian ada ini suaka marga satwa yang lain. Nah, selanjutnya ini contohnya pelestarian in situ, membuat kawasan hutan lindung. Selanjutnya ini ya contohnya hutan lindung Bukit Barisan. Kemudian hutan lindung
di Jawa Barat. Kemudian ada kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, ini ya contohnya. Selanjutnya, ini adalah contoh tempat pelestarian hewan secara ex situ. Jadi hewan itu diambil dari habitatnya, ditempatkan tempat yang baru. Kemungkinan habitat hewan tersebut sudah tidak aman lagi untuk hewan itu, sehingga hewannya harus diambil dan ditempatkan di tempat yang baru. Nih contohnya di kebun binatang. Nah, ini ada ini di Sekretsoya. Kemudian ini contohnya ini ditempatkan di kebun binatang, di taman safari. Nah, itu. Atau di tempat penangkaran boleh. Nah, ini di Kebun Raya Bogor. Nah, ini contoh tempat pelestarian secara ex situ. Nah, kemudian ada tempat penangkaran hewan langka. Nah, tadi ya contoh-contoh tempat penangkaran hewan langka, yakni di Pulau Komodo dan Pulau Rinca, kemudian Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Wasud, dan Taman Nasional Ujung Kulon, serta Suaka Margasatwa Buton Utara. Nah, anak-anakku sekalian, tugas kalian untuk mencari tempat-tempat ini digunakan untuk melestarikan hewan apa. Silahkan kalian tulis ya di kertas ini untuk mencari, kalian cari ini tempat-tempat ini melindungi atau melestarikan hewan apa ya. Selanjutnya, contohnya lagi adalah kebun plasma Nufta. Apa itu kebun plasma Nufta? Yakni perkebunan yang memiliki tingkat keanekaragaman tinggi dari segi tanaman yang dibudidayakan. Jadi ada contohnya ini, kebun plasma Nufta pisang. Berarti di situ kebun tersebut terdapat beraneka macam jenis pisang ya. Ini contohnya, ini ada pisang yang berwarna merah dan panjang. Nah, jadi ini contoh kebun plasma Nufta. Mungkin juga bisa ada kebun plasma Nufta kelapa sawit atau yang lainnya. Nah, ini ya